حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur kita selanjutnya ialah bagaimana alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tentunya ini merupakan nikmat yang amat sangat besar buat kita, dan nikmat ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, nikmat kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama berniat agar Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai Ramadan kita tahun ini lewat begitu saja sama dengan tahun kemarin. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu, mari di awal ini mari kita bersama-sama berniat, mari kita bersama-sama menguatkan hati ini agar kita bersama-sama dengan sekuat tenaga kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan dan kehendak Allah. Dengan datangnya Ramadan ini menginginkan agar kita ini menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maunya Allah kepada kita, dan Allah berkehendak
maka tentunya tidak cuma hanya menginginkan saja, tapi ini untuk kita sendiri. Sekali lagi, ini untuk kita sendiri. Bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita, di mana Allah tahu bahwasanya kita manusia ini terkadang banyak khilaf, banyak salah dalam kesehariannya. Mungkin 11 bulan kemarin sebelum bulan suci Ramadan kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Maka di Ramadan inilah saatnya kita untuk bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar khilaf dan salah yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama menanamkan dalam niat kita yang sungguh-sungguh agar Ramadan kita tahun ini insyaallah menjadi Ramadan yang berkualitas, bukan Ramadan yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Ada banyak di antara kita manusia yang kita berpuasa tapi kita tidak mendapatkan ganjaran pahala puasa kita. Yang kita dapatkan hanya apa? Ju' wal atas. Kenapa demikian? Karena terkadang maaf masih ada di antara kita berpuasa tapi kita belum sempurna dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat kita misalnya masih bolong-bolong, Nah inilah yang akan bisa merusak pahala puasa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa menjadikan pahala kita menjadi nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berpuasa tapi solat kita maaf sekali lagi belum terjaga. Kita berpuasa tapi lisan kita belum terjaga. Masih kadang mudah-mudahnya lisan ini mengata atau ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat, berbicara atau membicarakan orang lain, ghibah. Akhlak kita, mungkin tingkah laku kita, terkadang masih ada rasa sombong dalam diri kita, merasa bahwasanya kita ini paling hebat, kita ini paling pintar, kita ini orang kaya. Akhirnya membuat diri kita sombong padahal dia puasa. Tapi kalau masih melakukan yang seperti ini, maka khawatir, takut kita nilai pahala puasa kita tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan tadi kami katakan di awal, hanya ju' wal atas saja, hanya lapar dan dahaga saja. Tentunya kita tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk mari kita bersama-sama. Jikalau kita merasa ibadah kita masih kurang, ibadah kita belum maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama perbaiki itu. Kalau yang selama ini maaf kita masih sombong dengan diri kita, sombong dengan orang lain, karena mungkin kelebihan yang Allah berikan kepada kita, baik itu kelebihan ilmu ataupun kelebihan harta ataupun yang lain-lainnya, akhirnya membuat kita sombong. Yuk mari sekali lagi kita rubah. Jangan sampai sekali lagi ibadah yang kita lakukan itu tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini di bulan suci Ramadan, rugi kita nanti tatkala Ramadan ini sekali lagi kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya ju' wal atas saja. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu bagaimana caranya agar ibadah puasa kita ini punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak dalam surat Al-Asri Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini dalam keadaan merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi? Yang pertama dikatakan dalam surat ini, illal ladzina amanu,
bagaimana kita sekali lagi menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan yang baik inilah maka insya Allah hati kita akan terketuk ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Karena sesuai dengan ayat yang kami bacakan di awal tadi, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa ialah mereka orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, iman yang benar-benar, bukan iman yang hanya lewat lisannya saja, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, tapi iman yang memang benar-benar diyakini dalam hatinya, diamalkan atau diucapkan dengan lisannya, dan juga mau mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya, kepada kita semua. Apa? Salat. Insya Allah ketika kita sudah melaksanakan keimanan ini dengan benar, maka akan terketuk hati kita untuk kita bisa menjaga puasa kita, akan puasa kita menjadi puasa yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Setelah ibadah kita bagus kepada Allah, jangan lupa wa amilus salihat. Kita juga harus menjaga akhlak, tingkah laku kita kepada sesama manusia. Sekali lagi menjaga akhlak, tingkah laku kita kepada sesama manusia. Jangan sampai ibadah kita sudah bagus, alhamdulillah, tapi ketika dilihat kesehariannya, akhlaknya, tingkah lakunya kepada sesama manusia tidak bagus. Tadi kami katakan di awal, masih banyak sombongnya, masih banyak riaknya, na'udzubillah. Rugi kita kalau kita masih melakukan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi, bagaimana setelah keimanan kita bagus kepada Allah, akhlak tingkah laku kita juga harus kita jaga. Bagaimana kita saat ini berusaha menjadikan diri kita ini orang-orang yang baik di hadapan sesama manusia, menjadikan diri kita ini orang yang bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Karena sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baik itu ialah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang baik ialah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Apalagi saat ini di bulan suci Ramadan, bagaimana kita bersama-sama berusaha berlomba-lomba untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ketika kita mungkin ada rezeki lebih, bagaimana kita bisa bersedekah dengan rezeki yang kita miliki, memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Subhanallah, walaupun mungkin cuma 1 biji kurma, tapi subhanallah, nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala itu akan sangat besar ketika kita lakukan itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin, ini yang harus selalu kita jaga. Bagaimana kita selalu menjaga keimanan dan juga selalu menjaga tingkah laku kita kepada sesama manusia. Di akhir ayat itu ditutup, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, karena terkadang kita manusia ini masih sering lalai, masih sering lupa dengan hal-hal yang mungkin kita tidak sadar. Makanya perlu kita selalu ada dalam suatu majelis, perkumpulan, belajar bersama, ngaji bersama. Yang belum bisa ngaji ada yang ingatkan kita, yuk mari ngaji bersama. Jangan malu-malu, jangan malu-malu sekali lagi. Jangan sampai kita malu kepada sesama manusia, tapi kita tidak malu kepada Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan inilah sekali lagi, untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita, untuk kita bersama-sama memperbaiki ibadah kita, untuk kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita. Tadi yang tadinya kurang bagus, belum sempurna, maka mari sekali lagi kita jadikan diri kita ini insyaallah menjadi lebih baik. Apalagi sekali lagi di bulan Ramadan ini, mari sekali lagi kita niatkan agar puasa kita tahun ini menjadi puasa yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan puasa ini bisa menjadikan kita ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika predikat ini sudah ada pada diri kita, maka insyaallah akan timbul dalam diri kita rasa muraqabatullah, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah selalu merasa diawasi oleh Allah, maka insyaallah kehidupan kita akan terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti insyaallah kita semua
akan berjumpa dalam kebahagiaan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallam radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله